Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu guru yang saya hormati, hari ini saya akan mempraktikkan cara menginput nilai menggunakan Hisco. Karena pada dasarnya untuk perhitungan nilai rapot diusahakan semua guru menginputkan data nilai, baik itu nilai tugas, nilai praktek, nilai harian, nilai UTS, dan juga nilai PAS yang kemarin terakhir. Ini semuanya sebelum kita input ke perhitungan di Excel, kita inputkan dulu semuanya di Sysco supaya track record atau history dari nilai kita aman, semuanya ada di database, dan nanti sistem akan hitung secara otomatis dari mulai awal KBM sampai nanti di PAS atau nanti PAT juga nanti akan dihitungkan secara otomatis untuk penilaian rapotnya. Nah, untuk penilaian raport semester ganjil ini diharapkan semuanya mengikut dulu nilai ke dalam Sysco. Nanti hasil akhirnya, karena di Sysco ini format rapotnya masih menggunakan kurikulum 2013 yang lama yang belum revisi, jadi kita menggunakan cetak rapotnya yang saya share sebelumnya di Excel dan Word. Ya, kita langsung aja Bapak Ibu, tinggal buka ke portal BPI, kemudian nanti masuk ke dalam Sysco BPI. Nah, ini ada halaman Sysco-nya. Bapak Ibu langsung masuk ke info guru, ada gambar gurunya, tinggal diklik Sysco guru atau info guru. Nanti masukkan kode NIP yayasan yang mungkin sudah ada di name tag atau ID card Bapak Ibu yang sudah diterima kemarin. Ini pakai name tag saya aja. Ini 3 kode SMK 2008, ini kode tahun masuk saya ke BPI, dan 043 adalah nomor urut saya di guru-guru di BPI. Maksudnya standarnya kalau yang belum dirubah itu sekolah, tapi kalau yang sudah dirubah atau misalkan lupa passwordnya, silahkan boleh menghubungi adminnya tuh, yaitu Pak Indra. Sini saya pakai passwordnya sudah saya edit sendiri. Masuk login, nanti akan muncul seperti ini, ada nama Bapak Ibu, kemudian ada beberapa menu, ada buletin, ada akademik, kepegawaian, sekutu, pengaturan, dan logout. Nah, ini kalau misalkan udah tahu passwordnya tinggal diganti passwordnya. Nah, kita akan fokus ke akademik karena kita masuk ke penilaian. Nah, mungkin Bapak Ibu yang kemarin belum sempat menginputkan nilai dari awal KBM, dari bulan Agustus, mungkin dari tugas-tugas harian atau tugas-tugas praktek ataupun absensi harian waktu KBM daring ataupun luring. Nah, sekarang bisa diisi dari sekarang. Nanti kedepannya diusahakan pengisian nilai ini dilakukan pada saat Bapak Ibu menilai siswa tersebut, sehingga nilainya bisa dicek di sini. Kita masuk ke penilaian. Nah, kita masuk ke penilaian, yang kita akan input adalah di sini. Ada 2 menu, yaitu penilaian pelajaran dan nanti perhitungan rapot yang terakhir. Dan kalau misalkan nanti ini udah di-upgrade nilainya, ini bisa masuk ke komentar rapot. Jadi rapotnya bisa langsung cetak di Sysco. Tapi karena nilai rapotnya atau format rapotnya berbeda, jadi kita pakai hanya 2 aja, penilaian dan perhitungan nilai rapot. Kita masuk ke penilaian nilai rapot dulu ya. Sekali lagi saya langsung ulangi lagi. Tadi masuk ke akademik, kita masuk ke menu akademiknya di sini. Kemudian masuk ke penilaian. Ini kita masuk ke penilaian pelajaran dulu. Nah, seperti biasa kita masukkan departemennya SMK, kemudian kelasnya di sini saya mengajar di kelas 12. Kebetulan 12-nya RPL 1-2, saya pakai yang 1 dulu ya. Ini sebagai contoh aja. Kemudian ini otomatis, karena kalau misalkan dia
untuk mengisi dia pasti akan kosong seperti ini. Kita klik tombol loop atau kaca pembesar di sini. Nah, nanti muncul seperti ini. Ini sudah disetting oleh Pak Indra menjadi lebih simpel. Jadi Bapak Ibu tidak harus lagi membuat jenis ujian dulu, jenis penilaiannya seperti apa. Bahkan format penilaian juga tidak usah menyeting seperti awal-awal tahun sebelumnya. Karena kalau kita nyeting dari awal, contoh misalkan saya lihat sini, kalau kita setting berarti di sini kita harus setting dulu di sini. Ya, rapotnya penilaiannya seperti apa. Tapi karena kita udah bikin, berarti langsung ke penilaian pelajaran. Masuk ke SMK, pertimainya kelas 12, saya lulus kelas 1, klik tanda kaca pembesar. Di sini muncul ada praktek, ada tugas, kemudian ada nilai akhir, nilai harian, dan nilai tengah semester atau PTS. Di sini penilaiannya untuk praktek tugas ini ada 50%, 50%. Kemudian untuk pengetahuannya ini dibagi 3, semua mapel sama seperti ini. Nilai akhir itu 30%, kemudian tengah semester itu 20% di settingnya, dan harian itu 50%. Ini 30, 50, 20%, jadi semuanya total 100%. Jadi yang jadi patokannya adalah nilai harian. Nilai harian itu 20% lebih besar bobotnya dibandingkan PHS ataupun PTS. Untuk keterampilan hanya 2, ada praktek dan tugas, ini bobotnya sama 50-50, kecuali yang mata pelajaran PAI dan PKN. PAI atau agama itu ada 3, ada keterampilan, ada sikap, ada pengetahuan, ada 3 mapel atau 3 nilai yang harus diinput. Nah, kalau di sini saya mengajar 1 mapel aja, berarti di sini hanya muncul 1 mata pelajaran. Bagi Bapak Ibu yang mengajar produktif, khususnya mengajar di beberapa bidang mata pelajaran, berarti di sini nanti akan muncul jumlah pelajaran yang Bapak Ibu ajar. Nah, kita lihat dulu sini. Di sini untuk nilai praktek dulu ya. Nah, praktek saya sudah pernah ngisi sebelumnya di pelajaran sebelumnya, ini sudah ada. Jadi setiap nilai mau praktek, tugas, harian itu atau PAS atau PTS ini bisa diinput beberapa nilai. Contoh nih praktek nih. Praktek baru 1 ya. Kalau pengen nambah lagi, tinggal klik ada sini di atas, ada tambah penilaian, tinggal kita klik aja tambah. Kemudian sini ada muncul, misalkan saya ngasih tugas yang kedua nih. Tugas yang kedua misalkan relasi tabel, kita isi misalkan ini contoh dulu ya, biar cepat Bapak Ibu tinggal di enter 2 kali. Setelah ini enter 2 kali, 1, 2, baru nilai selanjutnya 1, 2 gitu. Terus biar cepat enternya 2 kali. Ini sebagai contoh aja. Ini boleh juga diisi 0 kalau misalkan siswanya tidak melakukan praktek misalkan. Seperti ini, kita enter 2 kali, enter 2 kali, enter 2 kali biar cepet. Nah, udah kita simpan. Nah, dia akan muncul 2 nilai di sini. Kalau misalkan ada yang salah menginput, ini bisa diinput di sini. Misalkan ya, tadi ada salah menginput, kita tinggal klik edit di sini. Ada menu apa namanya? Ada menu tanda edit atau pulpen di sini. Tinggal kita klik, itu akan mengedit data secara keseluruhan. Ada data nilai ini. Tadi udah kasih tabel salah nih. Kalau untuk nilainya tinggal didaftar gitu aja. Per item siswa, itu klik nilainya berapa. Kan dia udah melakukan perbaikan nih, kita edit. Atau misalkan nih sekitar 0 nih, kita masukkan edit nilainya berapa, tapi ini wajib ada alasan. Kenapa harus ada alasan? Jangan sampai ini diinput oleh siswa ya, jadi diinput oleh atau guru yang lain, nanti ketahuan seperti itu.
contoh kita edit lagi yang ini, misalkan kita isi menjadi 50 karena dia udah melakukan remedial. Misalkan kalau kita simpan, dia tidak akan menginput atau menyimpan. Kita harus bikin alasannya kenapa dia ditambahkan atau diganti nilainya. Contoh misalkan sudah remedial, misalkan seperti itu. Jadi track recordnya nanti kelihatan. Nah, lihat di sini kita ada dua nilai, rata-ratanya ini udah ketahuan. Kita wajib memunculkan DNA praktek, artinya nilai akhirnya harus muncul di sini. Kalau dia belum muncul di sini, berarti nilai belum bisa diinput atau belum bisa dihitung menjadi nilai rapot utuh, ya. Caranya lihat di paling bawah. Kita masukkan sini ada tombol, besar dulu. Karena kita tadi udah dua nilai ini, dua nilai praktek, berarti kita wajib diklik dua-duanya. Dua nilainya diklik, kemudian bobotnya kita atur. Kalau misalkan bobotnya sama, kita masukkan 50-50, pokoknya total harus 100. Berarti nanti diambilnya rata-rata. Kalau misalkan misalkan Bapak Ibu praktek yang minggu kedua itu agak sulit nih, berarti nilainya agak gede, bobotnya kita masukkan 70, dan praktek yang pertamanya kita masukkan 30. Pokoknya total harus 100. Nah, itu kita langsung klik hitung dan simpan nilai akhir. Kita klik, nanti akan berubah seperti ini. Nanti akan muncul di sini. Nah, muncul nilai akhir. Ya, Bapak Ibu di sini muncul 70, 62 seperti ini. Nah, kalau misalkan kita tadi bobotnya 50-50, dia pasti akan sama dengan sini rata-rata 67. Tapi karena tadi kita bobotnya yang praktek 2 70 dan praktek ke 1 30, sehingga nilai akhirnya jadi 62, dibeda. Dan juga sama. Jadi tidak sama dengan nilai rata-rata karena bobotnya yang berbeda seperti itu. Nah, kemudian yang lainnya seperti apa? Sama juga, misalkan kita tugas. Misalkan belum pernah mengisi, silakan mulai diisi di sini. Misalkan Bapak Ibu telah memberikan tugas ke anak, misalkan 3 atau 4 atau 5 kali dari semenjak UTS, ya, perhitungan semenjak UTS, kita masukkan di sini. Kita klik di sini. Kemudian materinya misalkan tugas apa ya? Tugas input tata relasi, misalkan. Saya masukkan di sini. Seperti biasa, biar cepat kita enter 2 kali ya. Dua kali enter aja biar cepat. Seperti ini, agak lumayan ribet juga Bapak Ibu, tapi inilah tugas kita semua untuk menginput nilai, karena kita dikasih waktu 2 minggu untuk menginput nilai lah. Udah beres, kita simpan, nanti muncul seperti ini. Nah, karena di sini saya asumsinya tugasnya 1 kali nih, setelah ujian tengah semester saya hanya melakukan atau memberikan tugas kepada siswa 1 kali. Berarti tetap NA-nya juga harus muncul di sini, walaupun dia cuma 1 nilai, tapi nilai akhirnya harus muncul juga. Caranya sama, kita masuk ke paling bawah, kemudian kita hitung dan nilai. Kita checklist dulu ininya, jangan lupa. Nah, karena kita satu nilai, berarti kita bobotnya 100 saja ya, untuk 1 nilai ya. Kemudian klik biasa hitung dan simpan nilai akhir tugas. Nanti muncul seperti ini. Nilainya akan sama dengan nilai yang satu ini karena tidak ada perhitungan bobot. Sama. Atau kita misalkan kita mau pengen edit manual nih, bisa seperti ini, kita cek di double klik di sini. Kita ganti sama alasan perubahannya seperti itu. Ya, bisa dirubah seperti itu. Atau misalkan contoh misalnya kita udah rubah nih, kita rubah misalkan ini menjadi 90, misalnya
update misalkan, simpan di sini menjadi 90 nih. Nah, kalau misalkan kita udah edit, kemudian kita lupa pengen mengembalikan ke posisi semula, tadi tinggal kita balik lagi sini, hitung dan simpan nilai akhir. Tetap seperti ini, kita klik lagi hitung. Nah, dia akan kembali ke semula menjadi 89 lagi. Tadi udah diubah 90 ya, sekarang kembali seperti ini. Atau misalkan Bapak Ibu karena tugasnya banyak nih, misalkan Bapak Ibu udah ngisi tugas lebih dari 4 atau 5 nih, begitu dihitung nilai simpan dan akhir ini ada nilainya yang kurang cocok dengan Bapak Ibu, mungkin ada nilai kadede istilahnya, pengen ditambahin orang-orang tertentu, silakan boleh diedit tadi manual satu persatu, atau misalkan kita pakai hitung manual. Kalau ini hitung manual artinya ini di input satu persatu, misalkan tadi nilainya ada tugasnya ada 10 yang masuk 3 tapi dia anaknya rajin misalkan, atau misalkan dia tetap selalu update di Classroom, selalu aktif di daring, kita tambahkan nilainya 75 misalkan, kemudian kita klik simpan nilai akhir, jadi dia akan masuk 75 itu, seperti itu ya. Jadi bisa secara otomatis, bisa juga secara manual, tapi intinya Bapak Ibu wajib mengisi nilai real, baik itu tugas, baik itu praktek harian, tengah semester ataupun akhir semester. Ini wajib diisi secara realnya nilainya ya, walaupun di akhir bisa menggunakan input nilai manual. Nah, kenapa seperti itu? Supaya nanti Bapak Ibu punya histori penilaian anak-anak tersebut, ada nilainya berapa. Kayak tadi di sini ada 2, berarti kita tahu praktek yang tanggal sekian, praktek yang tanggal sekian, berapa nilainya udah ada. Walaupun di nilai akhirnya kita bisa manual penilaiannya seperti itu. Kemudian tadi misalkan Bapak Ibu udah ngedit data, kemudian udah dihitung lagi, pengen mengembalikan ke semula semuanya, misalkan ke hitung rata-rata awal, itu bisa di sini paling bawah ada namanya hitung ulang rata-rata kelas dan siswa. Artinya semua yang tadi kita udah edit atau kita input secara manual tadi yang ini, kalau kita pengen mengembalikan secara otomatis lagi, kita klik ini hitung ulang, berarti dia otomatis akan menghitung ulang semua nilai di sini sesuai dengan penilaian awal yang telah disetting oleh Bapak Ibu guru sebelumnya. Yang di sini ada 30, 70, otomatis dia akan berubah sesuai dengan 37. Jadi siapapun yang udah di update atau diedit pasti akan kembali ke semula perhitungan awal. Seperti itu. Ya, kita lanjut lagi. Tadi itu praktek udah, tugas udah, sampai muncul NA, kemudian nilai harian ya. Nah, nilai harian juga sama, kita input aja di sini. Misalkan hariannya apa ya? Review batas sebelumnya. Seperti biasa, misalkan karena siswa semuanya hadir pada saat daring, berarti saya isinya rata-rata semua aja. Seperti biasa Bapak Ibu, ini pakai enter 2 kali biar cepat. Simpan, muncul. Kemudian jangan lupa menjadi checklist, kemudian karena cuma satu, saya kasih contohnya, berarti 100. Misalnya kalau nilai harian itu paling banyak, berarti ada beberapa penilaian yang Bapak Ibu lakukan. Kita klik untuk simpannya, nanti muncul NA di sini. Udah muncul, berarti udah oke. Kita kembali ke menu lainnya, misalkan kita ke PTS sama, PTS juga masukkan nilai real yang terakhir kemarin kita dapat, atau kita masukkan ke dalam rapor sementara ke anak-anak. Kita bikin baru, kita judulnya aja misalkan PTS Kenjil ya, biar
Nilainya seperti biasa di input, misalkan dari mulai ini misalkan kemarin 7, biasa pakai enter 2 kali biar cepet. Bapak Ibu kalau udah udah terbiasa dengan enter seperti ini pasti cepat lah nilainya. Tetap penilaian harian dari buku nilai Bapak Ibu, dari agenda kelas masing-masing gitu, tetap harus kita punya pegangan sendiri ya, penginputan ini lebih mudah. Oh ya, tadi juga Bapak Ibu, takutnya di sini ada siswa yang masih aktif tapi sebenarnya siswanya udah keluar, karena kalau saya ini takutnya ada beberapa siswa yang udah keluar tapi belum diupdate di sini. Udah simpan. Ini nilai PTS seperti biasa, kita masuk ke apa namanya penilaiannya, checklist ini 100, hitung dan simpan. Ini muncul NA dan sudah berhasil. Lanjut kita masuk ke terakhir, yaitu penilaian akhir semester. Silakan Bapak Ibu, untuk nilai akhir kan udah di apa namanya udah dikasih oleh Pak Indra melalui link webnya seperti ini. Saya udah download dari drive-nya penilaian PTS. Tinggal Bapak Ibu, kalau misalkan ini tinggal disamain aja di sini. Kita coba dulu, bisa di copy nggak? Coba copy, bisa nggak? Saya pernah nyoba sih. Coba dulu, kayaknya nggak bisa deh. Oh, nggak bisa. Di sini PAS aja, PAS Angel, sama kita isi dengan seperti ini. Diisi manual aja ya, biar lebih gampang, bisa di print dulu di sekolah nanti biar enak. Nah, ini masukkan apa namanya nilai realnya aja Bapak Ibu ya, jangan takut nanti nilai rapot jadi kecil, karena penilaian PAS itu hanya 30%, sedangkan nilai PTS 20% dan nilai harian 50%, jadi lebih besar di nilai harian. Silakan Bapak Ibu kalau pengen nilai siswanya bagus, nilai hariannya diperbesar aja. Lihat dari kehadiran atau keaktifan memberikan tugas setiap hari melalui daring di Google Classroom-nya. Simpan. Oh ini koma harus bulat ya Bapak Ibu ya. Oke, simpan. Nah, ini udah seperti biasa nilai akhirnya. Kita checklist, bobotnya 100, klik hitung dan simpan. Udah, kita udah masuk ke sini. Praktek udah, tugas sudah, PAS sudah, nilai harian sudah, PTS juga sudah. Nah, kita udah bikin. Sekarang kita masuk lagi ke menu penilaian. Masuk lagi ke masih di menu akademik ya. Masuk ke penilaian. Tadi ini sekarang ke perhitungan nilai rapot. Nah, dia otomatis kalau kita udah isi tadi di sana. Biasa departemen SMK pilih, karena saya 12 aja di kelas 12. Kelas 1, kemudian kita klik tombol atau gambar loop atau kaca besar. Nah, nanti muncul seperti ini. Karena kita produktif, ada penilaian keterampilan dan penilaian pengetahuan, hanya 2. Kalau misalkan apa namanya PAI dan PKN itu ada 3, penilaian keterampilan, penilaian pengetahuan, dan penilaian sikap. Nilainya seperti ini. Ini hasil perhitungan. Jadi walaupun tadi misalkan kita bikin 5 nilai harian, ini pengetahuan ya, pengetahuan, di sini muncul cuma 1. Ini hasil rata-rata. Ini bobot yang udah diatur sebelumnya oleh Pak Indra atau admin. Di sini bobotnya 50%, PTS 20%,
dan PAS adalah 30%. Nilainya belum ketahuan. Sebelum kita tahu ini kalau awal-awal ini pasti kosong, kita masukkan 75 misalkan dari PKM nya, kemudian di paling bawah itu ada hitung ulang angka dan huruf, atau ada tanda simpan kalau nggak salah kalau yang baru. Nah ini oke. Nah karena tadi di sininya ini rata-ratanya 75 atau kakak 75, berarti di sini ada muncul nilai rapot yang merah, artinya dia di bawah KM. Nah inilah yang nanti akan kita share ke anak-anak bahwa nilainya kurang di sini. Misalkan tadi Adrian misalkan nilainya 73, ini masih di bawah KKM. Dan silakan anak-anak kalau yang mau remedial. Atau misalkan kita anak-anak udah remedial bisa pingin rubah, silakan boleh. Jadi walaupun tadi kita penilaiannya udah secara rinci dari awal, tapi di akhir di pas penilaian di rapot ini bisa dirubah Bapak Ibu. Misalkan karena udah kata saya bilang tadi ada nilai KDD lah 75 nya ada anaknya selalu hadir, misalkan di praktek saya dia selalu hadir di kelas 75 aja 75. Kalau kita manual berarti di sini juga hurufnya juga harus manual, misalkan kita masukkan C atau B atau saja. Ini sebenarnya nggak ngaruh karena kita cetak rapotnya bukan di sini, nilainya aja kemudian klik ubah. Nanti di sini Adrian otomatis dia langsung warnanya hitam lagi, enggak lagi warnanya merah seperti itu ya. Jadi walaupun ini udah apply hitungan, kita sebagai guru bisa tetap membuat nilai rapot secara manual di sini. Tapi tetap Bapak Ibu wajib mengisi nilai harian, PTS, PAS, tugas dan praktek secara real yang pernah anak-anak yang pernah kerjain di kelasnya masing-masing. Seperti ini keterampilan, ini ada dua nilainya seperti ini. Jangan lupa untuk mengetahui ini dia merah atau hitam, karena sebelumnya saya sudah pernah ngasih KKM. Ini pasti warnanya hitam semua. Untuk itu kita masukkan 75. Nanti di bawah itu kalau yang baru itu di bawah ada tanda simpan di sini, simpan, klik simpan, nanti baru kelihatan mana yang di bawah KKM, mana yang di atas KKM. Seperti itu, ini bisa dirubah lagi. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Untuk penilaian kita hanya sampai segitu. Tapi nanti suatu saat kalau misalkan rapotnya bisa formatnya bisa sesuai dengan sekolah dan bisa dipakai di sini, kita bisa pakai di sini ya. Kita wajib mengisi salah satu lagi ini terakhir, namanya komentar rapot. Komentar rapot di sini artinya deskripsi dari nilai yang kita kasih ke siswa. Misalkan contoh nih ya, tapi ini belum diterapkan di BPI karena kita pasti pakai yang manual menggunakan Excel dan Word. Buat komentar, contoh misalkan di sini Adrian, di sini nilainya 80. Kita misalkan ngasih komentar nih, siswa sangat menguasai praktikum. Kita bisa buat kan, kalau misalkan kita ngetik semua ini siswa nih, saya satu kelas ada 34, berarti kita 34 kali. Biar lebih cepat kita sistemnya dibikin template, jadi tinggal kita pilih misalkan nih siswa menguasai praktikum web semester ganjil, kita simpan sini. Ini ada simpan komentar, kita klik, artinya dia akan menjadi sebuah template. Siswa sangat menguasai praktikum web semester ganjil, kita simpan. Kita bikin lagi misalkan template yang kedua, misalkan siswa misalkan cukup menguasai. Nah, simpan. Di sini tinggal pilih ada dua. Kalau kita ada bikin tab tiga. Jadi kalau misalkan nanti kita udah simpan, misalkan ini simpan dulu. Nanti misalkan Ahmad nih, otomatis kalau kita malas ngetik, kita klik aja sini. Misalkan yang ini cukup aja nih, nilainya kan 50, cukup aja deh. Kita pilih aja, klik. Dia langsung masuk ke
Nah, sama juga dengan pengetahuan, kita bisa bikin template juga, misalkan siswa memahami teori dan proses pembuatan web, misalkan simpan komentar sebagai template, simpan, dia akan muncul di sini. Kita simpan aja. Contoh misalnya tadi yang Adrian, ini udah ada, misalkan yang Soleh, ininya sangat, ininya pilih, ya otomatis dia masuk ke sini, kemudian simpan. Nah seperti itu, jadi biar cepat. Tapi ini dilakukan kalau misalkan rapotnya udah jadi di sini. Tapi sementara ini tidak dilaksanakan ya di Bapak Ibu. Untuk minggu sekarang, karena kita pembagian rapat itu tanggal 21-22, dia usahakan tanggal 16 atau 18 itu nilai sudah terkumpul di wali kelas. Jadi Bapak Ibu hanya mengisi di penilaian pelajaran tadi sama di perhitungan nilai rapot. Nah, kemudian bagaimana cara mengirimkan nilai yang sudah kita input, yang sudah kita setting, yang sudah kita hitung secara otomatis dan manual untuk dikasihkan ke wali kelas, yaitu di rapat. Ya seperti ini. Untuk rapat seperti ini. Jadi kalau misalkan nanti ini sudah bisa dipakai rapotnya, contoh kelas 12 TPA 1, ini presensi kita anggap udah ada presensinya. Misalkan ini bisa dicetak seperti ini. Ini bisa dicetak berdasarkan persiswa. Ini bisa langsung cetak Word, berarti dia cetak satu siswa satu Word, atau kita mau cetak semuanya nih, cetak raport kelas 12 kelas 1, kita klik, berarti dia akan berkumpul dalam satu Word, satu file yang sama, berisi 34 siswa tersebut. Tapi kalau kita pengen cek satu persatu seperti ini, kalau kita cetak, coba cetak dulu ya. Nah dia muncul. Nah ini format rapot yang ada di Cisco. Sebenarnya kalau misalkan formatnya udah sesuai, Bapak Ibu wali kelas lebih gampang sih, tinggal print aja langsung, jadi nggak usah lagi ngerekap data lagi ke Excel. Tinggal klik seperti ini format rapot seperti ini. Ini format rapot kurikulum 2013 yang versi awal, pertama kali ada kurikulum 2013 versinya seperti ini. Saya juga sempat pernah bikin seperti ini formatnya. Ini ada nilai pelajarannya, ada keterampilan pengetahuan, kemudian deskripsinya juga ada per mata pelajaran dipisah. Nah, seperti ini yang tadi yang udah kita bikin, ini udah muncul, tinggal Bapak Ibu tinggal tanda tangan sama kepala sekolah seperti itu. Cuma di sini masalahnya format rapot yang kita gunakan sekarang seperti ini wajibnya, yang saya dapat dari berbagai sumber itu ininya paling terbaru seperti ini. Jadi sikapnya sama di atas, cuma setiap nilai itu dia disimpan di deskripsinya, disimpan di sebelah nilai. Jadi nilai, predikat, baru deskripsi, nilai, predikat, deskripsi, seperti itu. Untuk nilainya berarti tinggal Bapak Ibu seperti ini. Untuk nilainya berarti tinggal masuk ke penilaian, masuk ke perhitungan nilai raport, kita masukkan SMK 12 RPL. Nah misalkan nilai keterampilan nih saya udah buat asumsinya nih udah beres ya. Jadi diusahakan nilai-nilai ini udah dibereskan sama Bapak Ibu ya. Jadi sebelum dikasih ke wali kelas, diusahakan ini sudah tuntas ya, minimal 75 lah. Silakan Bapak Ibu lebih legowo lagi, karena sekarang di masa pandemi seperti ini
kita tidak bisa memaksakan sesuatu yang tidak bisa dimaksimalkan, karena materi kita atau misalkan pembelajaran kita juga sebenarnya kurang maksimal juga kepada anak-anak, sehingga jangan terlalu ketat dalam penilaiannya. Kalau misalkan bisa diperbaiki, kalau selama mahasiswa itu pernah ikut daring, kemudian tidak pernah banyak masalah, ada beberapa tugas yang masuk, silakan nilainya jangan terlalu dipersebut, yang lebih gampang. Nah, di sini nilai yang kita akan cetak itu di sini. Dimana kita klik cetak Excel. Jadi satu mapel itu dua cetak ya. Ada keterampilan, ada pengetahuan. Misalkan ini yang keterampilan, klik cetak, dia masuk. Gitu, misalkan klik. Nanti muncul seperti ini. Maaf. Yes. Nah, ini nilai keterampilan. Ini ada nilainya. Pemrograman web perangkat bergerak, penilaian keterampilan. Nah, nilai rapot ini. Nilai akhir, ada praktek, tugas. Nah, ini nilai yang akan dimasukkan ke dalam nilai rapotnya. Nah, ini yang nanti akan Bapak Ibu copy, atau misalkan Bapak Ibu wali kelas berjuang nih, silakan masukkan ke dalam format Excel yang telah saya buat sebelumnya. Contoh nih, misalkan tadi web, nah, tadi kan Adrian, misalkan kita masukkan di sini. Di sini Adrian keterampilannya dapat 80. Berarti di sini keterampilannya, masukin 80 seperti itu. Ya. Kalau bisa jangan di copy paste ya Bapak Ibu ya, karena ini mungkin formatnya agak berbeda. Takutnya di sini pakai titik nih 50,80. Kalau misalkan kita copy, takutnya nanti di sininya formatnya nanti dia akan muncul, karena di sini formatnya pakai bahasa Indonesia. Jadi kalau misalkan koma itu pakai koma, nah seperti ini. Jadi kalau misalkan Bapak Ibu pengen lebih gampang, takutnya gini, kalau kita kita ketik seperti ini akan lebih gampang atau lebih mengurangi error yang terjadi. Misalkan kita bulatkan jadi 5 satu, 51, ini 7 aman, 73, misalkan aman 73 seperti ini, itu lebih aman. Karena nanti Bapak Ibu akan terkendala saat Bapak Ibu mencetak rapot. Jadi kalau misalkan ini ya, pengetikan sininya salah, kemudian masuk ke DB nya ini akan salah, sehingga nanti pas dicetak rapotnya nanti akan munculnya ref, akan deskripsinya akan muncul dan predikat juga akan muncul. Nah, ini juga jangan lupa Bapak Ibu guru yang nanti menginputkan atau mengirimkan nilai ke wali kelas berupa nilai keterampilan dan nanti juga nilai pengetahuan. Jangan lupa mencantumkan materinya apa Bapak Ibu, karena ini sangat berpengaruh sekali ya. Contoh seperti ini. Saya di sini web itu, misalkan kalau Bapak Ibu bingung dengan materi, silakan belajar seperti ini, materi pemrograman web semester 5. Atau Bapak Ibu misalkan sekarang ini lagi materi tentang apa yang paling bagus, silakan cantumkan di sini. Karena ini akan berpengaruh ke dalam deskripsi. Karena saya udah setting di formatnya. Jadi ada misalkan seperti ini. Ada yang kalau A dia memiliki kemampuan sangat baik dalam, nah ini dilanjutkan dengan yang tadi dalam materi pemrograman web semester 3 seperti itu. Begitu juga dengan yang keterampilan, memiliki keterampilan sangat baik dalam, nah ini webnya baru dalam materi pemrograman. Di sini juga sesuai dengan yang ada di predikatnya. Kalau B dia apa? Kalau C plus, B plus, A plus, D plus, D min, seperti itu. Lihat ini dicantumkan di jadi sebelum Bapak Ibu mengirimkan nilai kepada Bapak Ibu wali kelas,
jangan lupa materinya dicantumkan biar Bapak Ibu wali kelas tidak bingung ini materinya apa gitu. Takutnya ada materi yang spesifik, misalkan kayak tadi misalkan saya pengetahuannya atau keterampilannya tentang kemarin itu tentang pemrograman web itu pembuatan misalkan web relasi 3 table misalkan seperti itu. Ini kan spesifik ya, kita tidak tahu materi apa yang Bapak Ibu guru yang sekarang pelajari yang utamanya di Bapak Ibu kelas pasti tidak tahu. Makanya Bapak Ibu kelas Bapak Ibu guru silakan memberikan format nilai ini, keterampilan dan pengetahuan beserta nilai atau materi pelajarannya. Bisa sama, bisa beda. Jadi pengetahuan dan keterampilan boleh sama, boleh beda. Atau misalkan karena sekarang lagi pandemi gak ada keterampilan, silakan boleh diisi dengan yang sama aja, boleh, gak apa-apa seperti tadi ya. Nah, nanti rapotnya seperti ini. Kalau kita udah cetak nanti munculnya seperti lebih gampang. Ini juga sudah saya setting, tantangannya udah ada dari kepala sekolah, jadi Bapak kepala sekolah juga tidak harus sibuk mendatangani 505 siswa sekaligus, akan keburu. Sedangkan kita waktunya tinggal 2 minggu lagi, sedangkan kita cetak rapot itu tanggal 16-17 lah, minimal tanggal segitu udah beres cetakan rapot, sehingga Bapak Ibu langsung bisa bersantai. Nanti tinggal wali kelas yang memasukkan ke dalam map atau sampul rapot yang sudah disediakan sebelumnya. Ya, mungkin itu aja Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Kalau ada yang kurang mengerti, silakan boleh bertanya kepada saya atau langsung ke Pak Indra juga boleh, ke adminnya langsung. Karena contoh misalkan Bapak Ibu sebelumnya di rumah atau di sekolah pengen nyoba-nyoba misalkan tadi kita mengisi penilaian misalkan, contoh ya. Nah, seperti ini. Tadi misalkan saya udah ngisi atau misalnya kita udah isi saya udah udah membuat atau nyoba-nyoba nih praktek di 2 misalkan. Sebenarnya praktek cuma 1 kali nih di dalam 1,5 semester ini. Terus gimana nih cara menghapusnya? Nah, ini nggak bisa dihapus sama Bapak Ibu, karena Bapak Ibu ini sebagai user dia tidak bisa menghapus. Nanti tugas menghapusnya nanti sama admin, bisa oleh Pak Indra atau juga oleh saya sendiri. Nah, nanti beda seperti ini. Kalau admin nanti penilaiannya seperti ini, saya misalkan karena ada guru misalkan yang komplain nih, boleh gak dihapus nih yang nilai keterampilannya terlalu banyak misalkan, bisa seperti ini. Kita klik penilaian, ini yang di menu admin ya, yang ada di Pak Indra dan juga di saya. Ada PL misalkan, di cari gurunya misalkan gurunya saya sendiri. Nah, dia langsung muncul. Misalkan tadi tugas nih kebanyakan atau praktek kebanyakan, kita tinggal delete aja seperti ini. Nah, kalau tadi Bapak Ibu di sini dia tidak ada tanda delete atau silang, bisa dihapus. Tapi kalau di admin dia bisa menghapus ya. Jika ada apa-apa atau ada kendala, silakan boleh menghubungi saya atau menghubungi Pak Indra sebagai adminnya. Ya, mungkin Bapak Ibu itu aja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan Bapak Ibu tetap semangat dan tetap jaga kesehatan, dan jangan lupa nilainya dicicil dari sekarang, karena waktunya tinggal 2 minggu lagi. Jadi nilai juga anak-anak, kalau misalkan kita mau kasih remedial, lebih baik remedial, karena sebenarnya pada dasarnya untuk remedial itu, kalau saya pernah baca dalam beberapa berbagai sumber, bahwa remedial itu bukan dilakukan di akhir OTS Bapak Ibu, bukan di akhir UAS atau di akhir bukan di akhir kenaikan kelas, tapi remedial itu dilakukan saat
Bapak Ibu menyelesaikan satu KD dalam mata pelajaran. Jadi kalau misalkan Bapak Ibu menyampaikan satu KD atau satu materi dalam satu pelajaran dalam 2 atau 3 pertemuan, udah beres, nilainya udah ketahuan, kemudian ada siswa yang masih kurang atau yang masih tugasnya belum ngumpulin, seharusnya harus dikejar saat itu juga, harus diselesaikan pada saat itu juga, sehingga nilai yang masuk ke sisco atau nilai yang masuk ke buku agenda Bapak Ibu guru itu udah nilai jadi tidak ada lagi sistemnya remedial di akhir, karena itu akan memperhambat Bapak Ibu wali kelas dalam mencetak rapor ya. Saya juga seperti itu. Jadi kalau misalkan di awal-awal begitu kasih tugas ada yang belum beres, selesaikan secara hari itu juga. Kalau dia remedial itu juga, biar nilainya langsung masuk ke nilai saya itu udah nilai jadi. Nanti begitu perhitungan rapor, makanya kenapa tadi disetting seperti itu, disetting disetting nilai UTS UAS itu kecil, karena kita coba setting di di hariannya itu lebih gede. Nah seperti ini, hariannya 50% nih, sedangkan yang PTS 20, sedangkan PAS 30. Jadi kalau hariannya udah betul, nilainya udah gak ada remedial, berarti nanti begitu perhitungan pasti munculnya nggak akan banyak remedial Bapak Ibu ya. Silakan Bapak Ibu dikondisikan aja untuk remedialnya, karena waktunya sekarang mepet, kemudian kondisi juga kita tahu semuanya lagi masa pandemi seperti ini, lebih legowo lagi, karena saya pribadi sendiri untuk materi tidak bisa maksimal, apalagi Bapak Ibu yang full daring dari awal sampai akhir. Mungkin saya atau guru-guru produktif lainnya kita punya bayangan di praktek, karena nilai praktek itu nilai real, anak-anak kita ketemu, kita kasih tugas, mereka ngerjain pada hari itu juga, kita lihat, kita tahu nilainya berapa. Tapi kalau yang Bapak Ibu full daring, nggak pernah tatap muka, pasti akan susah juga. Ada siswa yang nggak ngerjain, ada siswa yang telat, ada siswa yang jarang hadir, itu kan emang susah, karena kita juga tidak bisa menyalahkan siswa juga, ada kemungkinan mereka kendala di kuota, kendala di jaringan, kendala di gadgetnya. Jadi kita tidak bisa menyalahkan situasi. Yang penting anaknya bisa responsif, ada beberapa nilai yang masuk, itu silakan bisa dikondisikan, minimal sudah bisa KKM lah. Jadi begitu wali kelas menerima nilai itu sudah dalam bentuk nilai jadi, sehingga cetakan rapot lebih gampang. Dan Bapak Ibu guru yang pengen cetak rapot, silakan kalau minta bantuan silakan boleh minta bantuan ke saya atau ke Pak Indra atau Pak Sigit atau siapa aja yang ahli komputer IT, pasti bisa kalau ada kendala seperti itu. Ya itu aja mungkin Bapak Ibu, terlalu panjang. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.